Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, teman-teman, pada hari Minggu Paskah keempat ini, sudah saya sampaikan, gereja juga menjadikannya sebagai hari Minggu panggilan. Ini sebuah hari yang mengingatkan, sebuah hari untuk mengingatkan dan untuk menjaga kesadaran kita semua bahwa gereja Katolik kita semua ini selalu membutuhkan para biarawati, biarawan, dan imam. Gereja membutuhkan mereka untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan tertentu, khususnya pelayanan di bidang rohani, misi sosial, pendidikan, kesehatan, dan bidang-bidang baru seperti ekologi dan lain-lain. Melalui mereka, gereja hadir bagi kita semua dan ikut memberi dampak yang baik kepada dunia. Terkadang mereka menjadi kepanjangan tangan kita ketika tangan kita tidak bisa menjangkau saudara-saudari kita di daerah terpencil atau pedalaman. Maka Bapak Ibu, sampai kapanpun sebetulnya jumlah kami-kami ini tidak pernah cukup. Apakah Anda bisa membayangkan sebuah gereja Katolik tanpa adanya mereka? Sungguh tidak terbayangkan. Jangan-jangan di masa depan, ini saya meramal ini, robot-robot yang dilengkapi artificial intelligence akan menggantikan tugas-tugas mereka bila sudah tidak ada lagi orang yang mau jadi suster, yang mau jadi bruder, mau jadi romo. Saya kira mungkin 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi, pada suatu saat nanti robot-robot romo, robotic priest, atau robotic nuns, atau robotic brothers yang akan melayani kita. Robotik romo robot yang akan memimpin misa. Sekarang saja kita sudah terbiasa ikut misa online. Lalu tampaknya sudah ada aplikasi yang lebih hebat dibandingkan Zoom, dibandingkan YouTube. Namanya metaverse. Apakah bisa membayangkan bahwa seluruh sudut gereja Trinitas ini yang tadinya hanya bisa dilihat melalui layar, nantinya Anda bisa melihat secara virtual 3 dimensi. Dan Anda seakan memang berada di dalamnya. Anda tidak harus keluar dari rumah, cukup klik aplikasi itu dan Anda merasa sudah ada di dalam gereja. Itu akan terjadi. Karena sekarang untuk pergi ke museum itu bisa. Untuk jalan-jalan ke tanah suci itu bisa. Apalagi kalau hanya ruangan sekecil ini. Pandemi ini sejujurnya telah membuat banyak domba hilang. Umat Katolik yang ikut misa online melalui YouTube sebetulnya secara persentase juga sangat rendah. Di bawah 20%. Itu mengerikan. Hanya gara-gara corona. Mengerikan. Maka saya senang Bapak Ibu hari ini datang ikut misa offline ini. Maka kaum muda
Apakah di antara kalian tidak ada yang tersentuh hatinya untuk memberikan dirimu di dalam pelayanan di gereja sebagai suster, sebagai brother, sebagai imam di zaman modern ini untuk mencintai Yesus dan gereja secara khusus? Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Simon, son of Jonas, lovest thou me? Simon, son of Jonas, lovest thou me? Hai teman-teman muda, perkenalkan saya Suster Norbertine ADM. Apa itu ADM? Amal Kasih Darah Mulia. Nah, sekarang saya stay di komunitas ADM Cengkareng. Saya junior tahun keempat. Nah, kenapa sih saya itu mau menjadi seorang suster ADM? Paling simpel banget nih. Nah, pas minggu panggilan ada seorang suster yang mengikuti perayaan Ekaristi di paroki tempat saya mengikuti perayaan Ekaristi. Nah, di situ teman-teman muda, saya langsung tertarik dan jatuh cinta pada seorang suster dengan jubah putihnya. Nah, disitulah saya mau menjadi seorang suster. Saya pun langsung menyapa dan berkenalan dengan suster itu, dan juga langsung mendaftarkan diri teman-teman. Nah, akhirnya saya pun langsung diterima. Nah, dalam tahap pembinaan itu saya mengikuti proses hari demi hari hingga saya mendapatkan jubah yang saya inginkan tadi, yang saya jatuh cinta. Akhirnya saya juga pun memakai jubah itu. Nah, ketika saya mengikuti pembinaan itu teman-teman, bukan jubahnya saja yang saya jatuh cinta, tapi saya jatuh cinta kepada Kristus, yaitu semangat Yesus yang mencurahkan darahnya di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia. Hai, saya Suster Hendrika dari Kongregasi Suster-Suster Yesus Maria Yosef. Sejak saya usia 11-12 tahun pada kelas 5 SD, saya sudah sangat tertarik untuk menjadi biarawati. Kenapa seperti itu? Karena sejak kecil saya selalu bersama-sama dengan pastor suster yang ada di wilayah saya, yaitu di Sulawesi Tengah, khususnya di Kota Palu. Nah, ketika itu saya melihat suster, pastor dengan jubah putih, ya, dengan semangat pelayanan misionaris mereka. Dari situlah saya tertarik menjadi biarawati. Nah, ketika saya menado, saya juga mengenal suster-suster YMY atau suster-suster dari Kongregasi Yesus Maria Yosef. Dari situ saya melihat pelayanan para suster dan saya sangat tertarik ketika mereka selalu siap sedia mengunjungi umat yang berada di sekitaran paroki. Bapak, Ibu, dan teman-teman, ketika saya berusia sekitar kelas 4 SD, pastor di paroki kami berbicara tentang umat Katolik di stasi-stasi di pedalaman Kalimantan. Mereka tidak mendapatkan pelayanan Ekaristi sesering kita yang tinggal di Pulau Jawa. Entah kenapa, tiba-tiba saya kepingin sekali menjadi seorang misionaris supaya bisa melayani umat-umat yang nasibnya seperti itu. Itu sebabnya setelah lulus SMP, saya kemudian masuk seminari dan sekarang menjadi imam berkarya di tengah-tengah Anda. Oke, gitu. Kami bersyukurkan keluarga ini Suki, Briana, Renata, dan keluarga ini dalam
Saudara-saudari, untuk masuk biara, Anda tidak harus mempunyai ide yang hebat-hebat. Cukup dengan keinginan sederhana. Dan kepada kaum muda, ketahuilah bahwa salah satu jalan untuk bahagia dalam hidup ini, salah satu jalan untuk bahagia di dalam hidup ini adalah dengan menjadi biarawan-biarawati. Apakah Anda percaya? Sebuah video sebagai pemanis untuk hari ini. God bless you, my father. Berkenan di hati Anda. Amin.